Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Kali ini kita akan bahas tentang P3K Guru, di mana untuk P3K Guru kemarin ya beberapa hari ke belakang sudah ada pengumuman hasil kelulusan. Mungkin teman-teman yang sudah lulus sekarang sudah bisa mengisi DRH, daftar riwayat hidup. Selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lolos P3K di tahun 2023. Namun bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos di tahun ini bisa mencoba kembali di tahun 2024. Dan ada kabar baik ya teman-teman bagi teman-teman yang belum lolos di tahun ini. Apa sajakah kabar tersebut? Kita bahas di video kali ini. Baik teman-teman, kita masuk ke kabar baik yang pertama tentang rekrutmen ASN di tahun depan, baik itu PNS ataupun P3K ya. Jadi nanti untuk tahun depan itu seleksinya itu fleksibel katanya ya, dan perekrutan bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Pernyataan ini saya ambil dari siaran YouTube Kemenpan RB. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya nanti ya. Nah, di sana dinyatakan bahwa rekrutmen ASN dapat diselenggarakan secara fleksibel, yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, itu kata siapa? Kata PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Bapak Agus Yudi Wicaksono. Ini dalam webinar penataan manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, untuk Undang-Undang ASN itu sudah mengalami revisi dan sudah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Selanjutnya ada kabar baik setelah kabar baik yang ini ya. Jadi selain nanti tesnya akan lebih dari 1 kali ya rencananya untuk tahun depan, dan ada beberapa kabar baik lagi kita bahas yang selanjutnya ya. Kabar baik yang kedua yaitu tentang kebutuhan ASN guru dan Tendik tahun 2024. Ini pasca revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi untuk tahun depan tidak hanya guru yang ada formasi ya, ada juga tenaga kependidikan. Sehingga untuk Tendik ini lebih diperhatikan untuk tahun depan. Dan kita sekarang bahas dulu tentang ASN Guru ya teman-teman, atau P3K Guru, di mana untuk P3K Guru ini sangat banyak sekali formasinya di tahun depan, yaitu sekitar 300.000 formasi. Kita lihat rincian pastinya. Sebetulnya untuk materi ini atau PowerPoint ini telah disampaikan oleh GTK ya. Waktu itu tanggal atau sekitar bulan November ya, oleh Prof. Nunu. Ini sudah disampaikan oleh GTK. Kita langsung saja ke bagian yang ini ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat untuk formasi kebutuhan P3K Guru dan Tendik 2024. Di sini ada grafik dan juga penjelasannya. Kita fokus ke bagian P3K Guru dulu. Di sini dituliskan bahwa untuk penuntasan formasi P3K Guru ini tahun 2024 itu sebanyak 305.115 formasi. Jadi sangat banyak sekali ya teman-teman, ini 300 ribuan formasi untuk guru, sedangkan untuk tenaga kependidikan sekitar 82.000. Nah, untuk formasi P3K Guru ini belum dikurangi dengan P1 yang belum ditempatkan. Jadi kita bahas dulu ke slide selanjutnya ya. Nah, yang ini nih. Jadi untuk guru passing grade tahun 2021 itu masih banyak yang belum ditempatkan teman-teman.
Nah, dari awal ya, ketika tahun 2021 itu yang dinyatakan lolos seleksi ya, atau memenuhi PG itu sebanyak yang ini nih, 193.000. Dan baru pada tahun berikutnya di tahun 2022 yang sudah mendapatkan penempatan yaitu 131.000 lebih ya orang yang sudah ditempatkan. Dan yang belum ditempatkan berarti sisanya yang ini ya, 62.000 orang. Nah, ini menjadi PR juga di tahun ini ya sebetulnya. Dan alhamdulillahnya di tahun ini akan mendapatkan penempatan sebanyak 50 ribuan orang lebih ya. Ini akan ditempatkan di tahun 2023. Nah, ini yang warna kuning ini merupakan sisa atau orang-orang yang masih belum ditempatkan. Ini merupakan potensi tahun 2024. Jadi sebetulnya untuk P1 ya ini masuk ke dalam prioritas pertama karena mereka sudah lolos sebetulnya ya atau sudah memenuhi passing grade. Yang warna kuning ini sisa dari peserta yang belum ditempatkan gitu ya dan sudah dinyatakan lulus sebetulnya. Nah, bila kita kembali lagi ke slide sebelumnya, berarti untuk jumlah formasi yang akan dibutuhkan ya di tahun 2024 tinggal dikurangi saja 12.000 dari total 300.000 formasi ini ya. Berarti masih banyak kan ada 290 ribuan lebih ya kuota formasi P3K guru tahun 2024. Jika kita perhatikan dengan jumlah formasi yang ratusan ribu dan ada wacana ya, ada rencana pemerintah untuk melakukan tes dalam 1 tahun itu lebih dari 1 kali, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sebanyak 300.000 ini akan bisa terrealisasi ya teman-teman. Mudah-mudahan saja bisa sesuai dengan program atau rencana yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang grafik yang ada di samping ini. Nah, kalau bisa teman-teman analisa gitu ya, di sini ada 3 warna grafik yang berbeda. Kita lihat bagian atasnya itu ada keterangannya. Yang pertama ada kebutuhan, terus formasi, dan juga kelulusan. Jika kita lihat grafik tentang kebutuhan guru ya, jadi setiap tahunnya itu mengalami penurunan. Ya, di sini 2021 hingga 2024. Nah, ini berarti bahwa kebutuhan akan guru di Indonesia mulai bisa teratasi. Walaupun secara bertahap ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya program baru oleh pemerintah bisa mengatasi kebutuhan guru di Indonesia. Nah, jika kita perhatikan di sini ya teman-teman, ada yang warnanya biru tua, terus kuning dan biru muda. Nah, di sini bila kita perhatikan untuk kebutuhan ini ya teman-teman, ini nih warna yang ini, kebutuhan ini, sebetulnya ini adalah angka yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan guru di masing-masing daerah gitu ya. Nah, selanjutnya yang kuning ini apa? Nih, yang kuning ini adalah formasi yang diusulkan oleh daerah. Dan yang terakhir ini adalah kelulusan ya, kelulusan dari peserta yang mengikuti tes. Jadi untuk kebutuhan ini tiap tahunnya selalu ada ya dan diusulkan ke pemerintah daerah. Nah, nanti pemerintah daerah akan menyanggupi formasinya itu berapa gitu ya, tergantung dari kesanggupan daerahnya masing-masing. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman.
Mengapa sih grafiknya itu selalu seperti bentuk tangga ya? Di sini kita dapat lihat gitu, di tahun 2022 saja. Di sini dituliskan bahwa ada 700.000 formasi untuk guru. Nah, kenapa di sini kita akan bahas ya, kenapa formasinya itu lebih sedikit ya ketika pengumuman penerimaan. Padahal yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan itu lebih besar. Nah, jadi ini eh, berhubungan dengan anggaran daerah, teman-teman. Jadi, misalkan gini, untuk daerah A, anggarannya itu berbeda dengan daerah B. Nah, dan kesanggupan tiap-tiap daerah ya untuk belanja pegawai itu terbatas, teman-teman. Jadi dari total anggaran itu saya baru tahu ya di rapat Kemenpan RB dengan DPR ternyata untuk belanja pegawai pemerintah yang baru gitu ya, itu tidak boleh eh, mengambil dana APBD lebih dari 30%-nya gitu. Sedangkan tiap daerah berbeda-beda, ada yang misalkan ada yang 7 triliun per satu tahun anggaran, ada yang 10 triliun, mungkin ada yang 5 triliun. Jadi berbeda-beda gitu ya kemampuan tiap daerah. Itu yang mengakibatkan angka di sini berbeda, teman-teman. Angka yang diusungkan oleh Kementerian Pendidikan 700.000 ya, sedangkan kesanggupan daerahnya segini gitu. Makanya tiap tahun ini akan mengalami penurunan kecuali dananya itu langsung dari pusat. Jadi pakai dana APBN. Nah, mungkin akan lebih besar gitu ya di sini nih pengusulan formasinya. Jadi yang warna kuningnya mungkin akan lebih besar lagi. Nah, selanjutnya kita bahas yang ini teman-teman yang bawah nih. Kenapa ini angkanya lebih rendah lagi? Kenapa kok formasinya 300.000 yang keterimanya 250 ribuan orang? Nah, ini salah satu yang saya cari gitu ya, kenapa angka ini berkurang atau tidak 100% gitu ya dari formasi yang telah ditetapkan. Jadi salah satu faktornya itu adalah daerah yang sepi peminat atau daerah terpencil dan jauh gitu ya. Ini menjadi PR juga bagi pemerintah. Nah, banyak sekali daerah-daerah yang terpencil itu tidak diminati oleh peserta tes P3K Guru. Dan mungkin nanti untuk tahun 2023 ya hasil yang tes sekarang itu pasti tidak akan terserap 100% kalau menurut saya ya berdasarkan hasil dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini juga bisa kita lihat ini 500.000, terus yang terserapnya itu hanya 293.000. Ini juga sama ya teman-teman, tahun 2022 juga sama, ada 300-an ribu formasi, tapi yang terserapnya 250.000. Nah, itu dia kabar baik yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk di tahun 2024 untuk guru dan tendik ada formasi ya sebesar kalau guru ini itu ada 300 ribuan formasi, kalau tendik ini ada 82.000 formasi. Nah, selanjutnya ada kabar baik yang ketiga teman-teman ya. Jadi untuk tahun 2024 itu masih diprioritaskan untuk guru honorer sebetulnya. Jadi persentase besarnya masih untuk guru honorer dan untuk formasi umum atau fresh graduate itu masih sangat terbatas sebetulnya ya teman-teman formasinya. Nah, jadi bagi teman-teman yang P1, P2, dan P3 patut bersyukur karena nanti tahun 2024 masih menjadi prioritas teman-teman. Dan mudah-mudahan bagi P1 yang belum ditempatkan segera ditempatkan, P2 dan P3 bisa lolos ya, yang belum lolos tahun ini bisa lolos di tahun depan. Dan bagi
P4 jangan khawatir walaupun kuotanya lebih sedikit, karena nanti bila programnya jalan ya, yang tadi 3 kali tes dalam 1 tahun, berarti kan presentasenya bisa semakin besar karena sudah terserap tuh yang P1, P2, dan P3, sehingga formasi untuk P4 akan lebih besar dari sebelumnya gitu ya. Tentunya rencana ini mungkin bisa ditetapkan secara pasti ataupun bisa berubah sewaktu-waktu teman-teman. Jadi kita nantikan saja di tahun 2024, mudah-mudahan ada kabar baik yang bisa berpihak pada guru ya, terutama bagi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi. Saya harap untuk tahun depan bagi P1, P2, P3, dan juga P4 yang telah memenuhi passing grade gitu, nilai passing grade, bisa langsung mengajukan hasil tesnya. Jadi tidak usah dites lagi karena kan sudah mencapai passing grade. Nah, selanjutnya ada PR dari pemerintah tentang tenaga honorer ini yang harus terselesaikan di tahun 2024. Jadi rencana pemerintah itu untuk masalah P3K guru ini, yang guru honor itu harus bisa selesai gitu ya, atau bisa diangkat gitu intinya ya, di tahun 2024. Semoga nanti bagi teman-teman yang sudah menghonor di sekolah yang sudah lama mengabdi juga ya, bisa menjadi P3K guru dan lulus di tahun berikutnya. Baik, kita tunggu saja rencana pemerintah untuk mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2024. Semoga teman-teman yang belum lolos di tahun 2023 bisa lolos di tahun 2024. Terima kasih, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.